mengikuti perjalanan 3 tahun ke depan tadi dengan tugas-tugas yang cukup berat untuk bisa membina, menyadarkan, menyuluh, dan menjaga kader anggota maupun warga masyarakat yang bersinggungan dengan kita untuk menjadi warga masyarakat, warga negara yang patuh hukum. Apa kabar? Kita ketemu lagi bersama podcast Hukum ID. Bersama dengan saya hari ini, saya bersama dengan para pengurus BPPH, Badan Penyuluh dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, di mana sekarang Pemuda Pancasila sedang bertransformasi untuk menuju organisasi masyarakat yang modern dan milenial. Mungkin bisa memperkenalkan diri mulai dari ketua BPPH sampai wakil ketua dan Pak Sekretaris. Silakan mic-nya. Nama saya Elis Miri, SAMM, Ketua BPPH DKI. Baik, terima kasih. Nama saya Maharita Ginting, SAMH, posisi sebagai sekretaris. Nama saya Hartono Tanuwijaya, SAMSI MA CBL CMED sebagai wakil ketua di BPPH DKI. Iya, nama saya Guntur Perdamaian SH, posisi sebagai wakil ketua di BPPH DKI Jakarta. Tanpa membuang waktu banyak, kita mau berdiskusi sedikit terkait dengan BPPH yang sekarang baru aja dilantik tadi ya. Pak Ketua mungkin bisa menjelaskan apa yang akan Pak Ketua dan jajaran lakukan setelah dilantik ini, kegiatan apa? Tentu sebagai Ketua BPPH kita terhadap rapat-rapat akan melakukan program dan pembentukan pleno akan kita kerjakan sesuai dengan bidangnya. Baik, mungkin maksud ketua akan saya tambahkan, tadi kita sudah rapat pleno. Jadi untuk program ke depan ini kita bicara program kerja BPPH DKI Jakarta. Tadi sudah kita sepakatin ada 5, 2 yang pending. Adapun program-program itu saya bacakan saja ya. Satu, pelayanan dan pembelaan hukum kepada anggota Pemuda Pancasila. 2, pelayanan konsultasi hukum cuma-cuma dan gratis kepada masyarakat. 3, pelatihan dan kemahiran hukum. 4, pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Yang kelima, publikasi. Adapun yang dipending tadi mengenai verifikasi dan partisipasi pembentukan dan pengkajian kebijakan publik. Itu sudah merupakan program kita yang kita wacanakan dalam pleno. Mengenai mekanismenya nanti kan kita akan ada rapat-rapat lanjut para wakil-wakil ketua yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Itu saya rasa cukup sementara mengenai program-program kerja kita. Ada tambahan Pak Ketua? BPPH itu kan bergerak di bidang hukum, termasuk juga penyuluhan. Sorry, saya tambahkan satu lagi. Tadi kan saya masih dengar tadi mengenai transformasi PP dari identik dengan apa tadi kata Ibu, premanisme. Sebenarnya gini, adanya BPPH ini pandangan kami sebagai pengurus BPPH ini, dan tadi Ketua MPW pun sudah bilang itu bahwa ujung tombak daripada wajahnya PP ini adalah BPPH. Mungkin itu kalau kita tangkap maksudnya itu tadi gitu, bahwa kalau BPPH-nya ini ke depan bisa menunjukkan keintelektualannya sebagai organisasi yang yang menjadi mukanya PP, ini identik kepremanan itu kan jadi hilang sedikit demi sedikit. Itu harapan kita gitu. Ini yang akan kita buka, bahwa kami memang sebagai anggota PP, tapi kami orang yang
intelektual, kami yang berpikir preman intelektual, kira-kira begitu. Karena lebih ke depan itu nanti kita lakukan gitu, bahwa oke, kami memang identik, tapi identik ya, transformasinya identik dengan preman intelektual itu tadi gitu. Mudah-mudahan itu nanti wacana ini mungkin dapat kami lakukan sama-sama di masyarakat. Mungkin itu tadi jawaban mengenai itu. Mungkin ada tambahan dari Ketua. Kalau PP itu kan sebagai kontrol sosial ya. Jadi ya memang seringkali masyarakat menganggap yang tidak mengerti PP, yang belum mengerti PP menganggap itu adalah premanisme. Tapi sejak perkembangan zaman berubah, PP itu berubah wajah. Sudah lebih baik sekarang. Jadi PP itu adalah kesan preman. Memang kecuali ada bentukan di lapangan, karena bukan kesalahan kita juga. Nah, ada yang mancing, ada apa, itulah perlunya hadir BPPH akan memberikan penyuluhan ke dalam khusus anggota. Tapi akan kita juga berikan konsultasi kepada masyarakat ini bahwa model Pancasila dengan hadirnya BPPH itulah penjelasan hukumnya akan memberikan pikiran. Dan kita akan bersama dengan pemerintah. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya ingin sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua dan Pak Sekretaris. Jadi memang ini satu tugas tanggung jawab yang cukup berat ya buat kami di BPPH, karena tadi disebutkan oleh Ketua HPW DKI Pak Ilyas Abdullah bahwa BPPH ini dijadikan sebagai ujung tombak bagi penilaian terhadap ormas PP. Tapi satu hal yang penting buat kita cermati adalah bahwa PP ini sebagai salah satu ormas di negara kita ini, Republik Indonesia, itu adalah sebagai penjaga ideologi bangsa, itu yang pertama. Ya kan? Sebagai penjaga ideologi bangsa tentu kita selalu mengutamakan pembelaan dan mempertahankan kepada merah putih. Itu yang nomor satu. Yang kedua, kita bicara ada wajah lama, wajah baru. Ya kan? Dengan keberadaan BPPH ini, kita harapkan transformasi menuju wajah baru yang lebih mempunyai nilai intelektual itu akan semakin humanis dan progresif ke arah yang baik ya. Gitu. Jadi selama ini orang hanya melihat wajah lama. Nah, wajah lama ini tentu setiap manusia berubah. Demikian juga PP sebagai ormas, di mana BPPH di bawah naungan ormas PP ini menjadi contoh di depan untuk bisa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan intelektual daripada anggota PP terutama dan juga warga masyarakat yang lain. Demikian. Terima kasih. Selain itu juga kan BPPH ini satu badan profesi ya. Jadi BPPH ini advokat. Jadi situ tempat kaum intelektual ya dalam hal ini akan itu berkumpul. Maka tadi seperti yang disampaikan, kita sudah bertransformasi ya. Kita berubah wajah kita dan kita juga punya tanggung jawab yang besar kepada bangsa, khususnya terhadap perkembangan dan pembangunan hukum nasional. Maka kita BPPH akan selalu mengawal dan melakukan kajian-kajian terhadap persoalan-persoalan hukum atau perkembangan hukum di kemudian hari. Dan yang paling penting BPPH juga seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, kita sekarang sudah humanis, maka BPPH itu bukan saja melakukan pelayanan kepada kader dan anggota, ya, tapi juga melakukan pelayanan kepada masyarakat secara umum, di mana kita akan secara terbuka memberikan konsultasi hukum secara gratis, penyuluhan hukum di berbagai tempat, khususnya di wilayah DKI Jakarta, dan memberikan bantuan-bantuan hukum yang secara pendampingan hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi inilah BPPH DKI yang punya peran strategis dalam rangka pembangunan nasional, dan mudah-mudahan BPPH DKI bisa menjadi contoh ya. Kita mulai dari saat ini. Mungkin itu. BPPH kan Pemuda Pancasila itu tadi Pak Hartono mengatakan bahwa Pemuda Pancasila itu ujung tombak dari BPPH adalah ujung tombak dari
mekanisme tadi, di mana BPPH akan berdiri bersama dengan masyarakat. Apa yang tindakan dari BPPH ke depan itu untuk mengukuhkan bahwa inilah PP yang sebenarnya berdiri untuk masyarakat. Apa tindakan konkret dari BPPH? BPPH akan memberikan bantuan hukum secara gratis, konsultasi, penjualan hukum, terus apa? Saya tambahkan saja Ketua ya. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana BPPH PP ini bisa merubah wajah. Tindakan konkret apa sih? Itu yang harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Ketua, Wakil Ketua, bahwa kita ini bukan hanya bergerak ke dalam keluar, tapi kita juga bergerak ke dalam. Ke dalam itu apa? Jadi anggota PP, kader PP itu harus menjadi kader-kader yang taat hukum, kader-kader yang mengerti hukum. Maka kita BPPH bertindak ke dalam, melakukan penyuluhan juga kepada anggota dan kader kita, sekaligus juga memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Inilah yang nanti secara berangsur-angsur akan merubah paradigma teman-teman atau kader-kader PP yang awalnya distigmatisasi sebagai preman, tapi ketika mereka sudah sadar hukum, taat hukum, mereka akan melakukan langkah-langkah dan berubah menjadi kader-kader yang taat hukum tadi. Jadi secara tidak langsung akan ada perubahan-perubahan. Nah, maka BPPH perannya di situ. Kita ini bukan hanya berperan ke dalam, tapi juga keluar. Jadi kita memaksimalkan peran kita sebagai, ini kan para advokat, kaum intelektual yang semua berprofesi sebagai advokat dan punya tanggung jawab terhadap pembangunan hukum nasional, termasuk juga kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat termasuk kader PP, termasuk masyarakat kita semua. Ini yang menjadi tugas yang menjadi strategis. Berarti nanti BPPH dalam hal ini akan menyuluh sampai ke tingkat ranting ya, turun ke ranting ya. Betul. Kita akan melakukan penyuluhan terhadap kader kita, ya, terhadap kader kita agar semua kader PP menjadi kader yang taat hukum, ya, kader yang setia kepada bangsa dan negara, dan kader yang berpegang teguh pada Pancasila. Kalau sudah seperti itu, ya, inilah wajah kita sebenarnya. Inilah yang disampaikan tadi oleh Ketua MPC juga, bahwa BPPH menjadi peran yang sangat strategis untuk merubah wajah yang selama ini distigmatisasi sebagai wajah-wajah premanisme. Saya tambahkan. Sekarang itu PP itu udah berubah, sangat berubah sekali. Sama dulu lebih humanis sekarang, lebih ramah. Cuma kadang-kadang juga satu kesalahan muncul besar karena kami orang terbesar 1,3 di Indonesia. Dan lagi BPH itu bukan hanya kita loh, bukan hanya DKI. Jadi ketua DKI ada ketua MPC mempunyai BPH lagi daerah, misalnya Jakarta Utara, Barat, termasuk ada seluruh provinsi Indonesia ada. BPH ada seluruh provinsi. Jadi saya pikir apa itu udah tinggalkan itu kemudian jelek itu sangat berubah sekali. Tapi kalau ada kejadian itu heboh itu malah diliput dibesar-besarkan, malah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ketua MPW semua juga aku lebih pemerintah bantu meringankan, bantu program. Bahkan kita BPPH sudah melakukan kerjasama dengan KPU. Dan saya rasa sudah. Baik, saya perjelas yang Ketua maksud tadi begini. Setiap BPPH ini kan dia strukturnya tidak kayak PP. Dia struktur, kalau PP kan strukturnya komando. Jadi MPN, NPW, MPC. Kalau BPPH ini ke samping dia, jadi pertanggungjawabannya tidak ke atas. Jadi kalau MPC itu ada BPPH tersendiri,
dia tidak bertanggung jawab ke BPPH MPW, tapi dia bertanggung jawab kepada MPC-nya gitu, majelis pertimbangan pengurus ya, pengurus cabang. Kalau kita MPP bertanggung jawab ke MPW. Mengenai tadi penyuluhan hukum tadi yang masuk wakil ketua Pak Guntur, memang nanti maksudnya itu apa yang anggota-anggota yang di bawah MPW ini, itulah yang jadi program kita untuk kita beri penyuluhan hukum gitu. Yang tadi sudah kita ketok dalam pleno bahwa itu akan jadi sasaran kita. Gunanya untuk apa? Gunanya itu sebenarnya gunanya itu untuk, jadi kalau anggota PP itu ya, kalau kamu umpamanya lakukan demo, lakukan kumpul massa, tahu aturan gitu, sudah mengerti bahwa kalau dia demo ada aturannya, kalau kumpul massa ada aturannya. Itu yang mau jadi sasaran kita ke dalam. Nah, kalau sasaran keluar tadi kerjasama dengan beliau yang tadi udah jelas ke masyarakat umum, itu mengenai tadi udah kita di program juga udah kita minta kerjasama mungkin dalam Pokda ya Pak ya. Pak Wakil Ketua kita Pak Hartono sudah di sana, nanti kita kerjasama ke sana. Program-program kita ini mungkin MPC, BPPH sudah lakukan itu, tapi dia tidak perlu lakukan ke kita gitu. Kita juga bisa lakukan itu gitu. Jadi terputus, jadi tidak tidak terstruktur ke bawah kita ke samping. Jadi jadi ya itulah gitu. Jadi memang ke depannya kenapa BPPH tidak seperti KOTI gitu, yang struktur ya, mungkin nanti kita harus rembuk dulu ke MPN. Saya itu cukup atau Pak? Mengenai KUHP, saya mendengar bahwa PP itu diundang, salah satu ormas yang diundang untuk pembahasan itu. Ya, bolehkah saya meminta untuk pandangan dari bapak-bapak sekalian ini terkait dengan KUHP yang 3 tahun lagi akan disahkan? KUHP baru ya, yang baru. Memang pada saat itu, dan bukan dadakan ya, KUHP baru itu kebetulan itu diundang kan 3 organisasi. Organisasi itu diundang itu NU, Muhammadiyah, sama PP. Itu kata pemerintah bahwa kita kata pemerintah ya, bukan kata saya, bahwa kita termasuk organisasi yang terbesar ketiga. Maka diundang. Itu ada Menteri Hukum, ada Menteri Menko Info, sama Wakil Menteri Hukum dan HAM, sama Menko Polhukam pada saat itu. Ya, pada saat itu ya kita melihat mengenai KUHP ini ya, memang kalau kita lihat masih ada pro kontra gitu ya. Mungkin nanti lebih bagusnya mungkin kita bedah lagi lah ya, kalau memang ada yang kurang atau perlu kita ajukan ya, kan masih ada Mahkamah Konstitusi kan. Kira-kira kalau memang itu merugikan masyarakat ya kita juga pasti bergerak. Tapi kan kita harus mengadakan rapat pengurus dulu lah ya kan. Itu nanti bidang-bidang ketua apa yang membawahi ya boleh kita sebagai mukanya PP MPW ya, itu sangat-sangat yakin sih kalau kita mau maju sih nggak pantang mundur kita gitu. Pasti kita akan bilang tuh untuk membuka atau untuk mentelaah itu ya kita siap tempur lah untuk kalau ternyata aturan itu tidak menguntungkan masyarakat. Ada tambahan? Ya, memang terkait dengan pemberlakuan KUHP nasional yang baru dalam kurun waktu 3 tahun ke depan ini juga menjadi tantangan tersendiri buat BPPH pengurus wilayah DKI Jakarta ya, karena tadi berkaitan dengan tugas transformasi tadi berarti kan kita juga mengikuti perjalanan 3 tahun ke depan tadi dengan tugas-tugas yang cukup berat untuk bisa membina, menyadarkan, menyuluh dan menjaga kader anggota maupun warga masyarakat yang bersinggungan dengan kita untuk menjadi warga masyarakat, warga negara yang patuh hukum. Itu nomor 1. Karena tentu sebagai
ormas ketiga nasional terbesar, kita ingin ya tentu yang paling minimal jangan menjadi ormas terbesar ketiga, tetapi katakanlah grafiknya itu cukup tinggi melakukan pelanggaran hukum. So, kita ingin grafiknya turun, kalau bisa 0 point, ya kan, itu target tujuan kita ke depan. Jadi kita harapkan sebetulnya kita tidak bekerja sendiri, kita sebagai tim, kita ada pembagian tugas, kita punya keahlian yang berbeda, tetapi kita satu tujuan, sama-sama berada dalam satu PP, dalam visi misi untuk menjadi wajah terdepan daripada Ormas Pemuda Pancasila, dan kita ingin kontribusi kita itu dinilai cukup positif bagi warga masyarakat, bagi kader anggota, ya kan? Dan kita ingin menghilangkan stigma wajah lama yang negatif-negatif, itu kita lupakan, kita hilangkan dengan wajah baru, transformasi di organisasi di berbagai bidang maupun dari statement pimpinan kita akan mengikuti arahan-arahan daripada pimpinan Pemuda Pancasila, bahwa inilah tugas mulia yang akan kita emban ke depan, bahwa kita tidak ingin mempertahankan tradisi maupun wajah lama, tetapi kita ingin menjadi warga kader ataupun warga negara yang sanggup menghadapi tantangan ke depan, baik itu tantangan hukum, politik maupun sosial masyarakat yang lain. Terima kasih. Tadi Abang bilang kan salah satu tugas dari BPPH itu adalah advokasi, yang intinya BPPH adalah isinya advokat. Nah, secara konkret dalam Undang-Undang Advokat pasal 24 itu kan terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma, itu secara konkret apa yang akan dilakukan? Sebenarnya kalau itu kan bantuan hukum cuma-cuma, itu kan sudah dalam program sudah kita bilang, penyuluhan hukum itu kan sudah termasuk bantuan hukum. Advokasi itu kan bisa dalam bentuk advokasi itu pembelaan ke dalam, ya itu pun sudah masuk. Maksudnya yang dimasuk advokasi itu kan pembelaan. Jadi itu kan sudah satu paket gitu, satu paket gitu. Kalau mengenai cuma-cuma tadi, ini anggota Pak Ketua kita ini kan termasuk PBH di Pradi, ya kan. Jadi dia lebih paham mengenai apa itu pro bono, atau yang tadi Ibu bilang tadi mengenai apa sih cuma-cuma. Nah, jadi ada dua kan, pro bono sama pro deo. Jadi gini, kalau pro bono itu kan kewajiban advokat yang melekat kepada jabatan kita, pro bono itu setiap organisasi ada tuh, setiap advokat itu punya kewajiban untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma itu berapa jam. Nah, kalau pro deo itu kan memang apa ya, yang memang udah bukannya setiap advokat bisa itu gitu kan. Kalau advokat itu udah tujuan dia gitu, sudah pro bono sudah tujuannya gitu, sudah apanya ya, kewajiban. Pro bono itu kewajiban. Ya, mungkin Pak Wakil Ketua kali lebih paham kali ini, silakan. Tindakan konkret untuk pro bono. Jadi sebenarnya bukan pro bono, gitu ya. BPPH ini bukan pro bono, kita ini bantuan hukum. Gitu. Kalau memang pro bono itu mengacu pada Undang-Undang Advokat. Kalau bantuan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 tentang bantuan hukum. Nah, BPPH ini jatuhnya di mana? Memang di sini ada advokat-advokat. Ya, bantuan hukum yang kita berikan itu adalah bantuan hukum terkait dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Maka tadi ada satu rancangan program bahwa BPPH akan coba memverifikasi dan mengakreditasi BPPH agar bisa memberikan bantuan hukum ya, secara cuma-cuma yang diverifikasi oleh Kementerian. Nah, maka itu tadi ada. Cuma tadi di dalam rapat pleno itu dipending karena kita menunggu kebijakan apakah itu dilaksanakan di tingkat nasional atau bisa dilakukan oleh tingkat wilayah seperti BPPH DKI. Gitu. Jadi terkait itu mungkin itu yang bisa disampaikan. Pak Hartono, yang saya tahu
kantor beliau juga banyak sekali membantu masyarakat menangani pro bono itu. Jadi mungkin ada tambahan Pak terkait dengan pro bono. Dalam hal ini BPPH Pengurus Wilayah DKI Jakarta belum bisa berbicara terlalu banyak mengenai pro bono ya. Tapi yang pasti kan kita siap ya untuk membantu kader, anggota maupun warga yang meminta pendampingan hukum kepada kita. Soal apakah itu pro bono atau tidak pro bono itu nanti kita kembalikan kepada tim kita ya. Karena tentu kita harus tentukan dulu mana pro bono, mana tidak pro bono. Sama seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum kan. Tidak seluruhnya itu murni pro bono, ada juga yang tidak pro bono. Yang pasti BPPH itu terdiri dari para advokat pemuda Pancasila yang kita menyatakan diri siap untuk menghadapi permintaan yang sampai kepada tim kita untuk melakukan penyuluhan hukum, pembelaan hukum dan lain sebagainya. Ini yang menjadi anggota BPPH kan lintas organisasi, tidak berafiliasi ke organisasi advokat satu ya, tidak? Sama sekali tidak ya. Ada yang dari Saya tambahkan, dari sekian hampir 50 orang anggota, bukan anggota sebenarnya, 50 itu pengurus. Nah, jadi BPPH ini semua pengurus, ada 50 orang pengurus itu, semuanya itu tidak satu organisasi, macam-macam, ada dari Pradi, ada dari KAI, ada dari Ferrari, ada dari AAI gitu. Jadi multi multi OA. Iya, sampai yang organisasi dari DPN Indonesia pun ada. Jadi saya rasa mudah-mudahan nanti ke depannya yang kita gaungkan itu dengan kalimat satu OA ya, organisasi tunggal. Mudah-mudahan kalau memang yang namanya mimpi boleh ya, mudah-mudahan BPPH jadi motornya untuk jadikan ke dalam organisasi tunggal itu, karena kita sudah semua OA itu ada di dalam. Kenapa tidak kita wacanakan aja, ya sudah, mari kita sama-sama untuk kembali ke organisasi tunggal. Itu mimpi, tapi mudah-mudahan tercapai. Terima kasih. biasanya yang begitu malahan bikin organisasi baru lagi, Pak. Memang ya bukan single bar lagi, kembali lagi kan yang tadinya seolah-olah dia mau jadi nyatukan, dia bikin satu lagi. Kalau ini kan mimpi kan boleh. Mudah-mudahan karena sudah semua organisasi ada di dalam kepengurusan MPW dan di BPPH, mudah-mudahan ada ketua kita kan bisa memotor, jadi motornya untuk dilempar ke atas juga lempar ke setiap OA. Kenapa tidak gitu, kita sebagai sebagai kalau yang memfasilitasi atau menjembatin untuk para OA ini kembali bersatu gitu di bawah ya BPPH mungkin. Terima kasih, saya rasa cukup Pak ya. Single baris mas ya. Itu mimpi yang kita semua ya. Bapak-bapak, saya mau tanya harapan Bapak untuk BPPH ke depan. Gitu. Kalau harapan kita tadi sebenarnya lebih tingginya mimpi tadi loh. Nah, itu mimpi itu ya harapan kita yang tertinggi sebenarnya. Kalau harapan ke depan untuk yang yang bisa kita jalankan, harapan kita apa yang kita ketok dalam pleno tadi kita laksanakan dengan baik ya. Itu yang kita harapan kita, apa yang kita sudah sepakati dalam pleno tadi dapat kita laksanakan. Tapi yang terbaik mimpi tadi. Single bar isi mas. Iya. Single bar is mas. Mungkin ada closing statement dari siapa? Oke. Kembali kepada closing statement ya, yang tadi kembali mimpi tadi ya. Yang tadi kita bilang tadi, kalau mimpi ini tercapai,
Ini kan luar biasa. Dan saya rasa baru wacana ini kali yang dilemparkan keluar kayaknya baru BPPH DKI ya. Itu mungkin di di headline-kan ya kan. BPPH DKI jadi motor untuk single bar Ismas. Ini nggak ada pesan sponsor kan dari Tidak. dari Pak. Nah, ini tadi kita baru duduk di sini, tiba-tiba kepikiran nih berempat ini kan. Why not? Karena tadi pertama kan Ibu juga nanya tahu kan, apakah di dalam BPPH itu satu organisasi? Ternyata tidak. Saya juga baru tahu. Iya juga gitu kan. Ada, saya rasa kalau OA itu mungkin ada sekitar 20 semua OA itu ada di sini loh. Iya, terwakili gitu. Why not ya Pak ya? Jadi kita mungkin punya sepakat nih ya berempat untuk mengadakan single bar Ismas. Mudah, tapi BPPH DKI yang mulai. Terima kasih. Closing statement yang cukup aneh ya. Jadi single bar Ismas itu mimpi untuk bagi kita semua, tapi ya kita harus mengalahkan 108 organisasi advokat yang sudah berada yang warawiri di Indonesia. Pak Harto mungkin ada closing statement. Ya, kita dari BPPH Pengurus Wilayah DKI Jakarta terus terang tidak muluk-muluk, tidak juga mimpi terlalu jauh, tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Sekretaris tadi bahwasanya apa yang sudah kita bahas di pleno dan bisa kita laksanakan, kemudian kita bisa laporkan kepada pimpinan, itulah yang menjadi prestasi nyata buat kita. Dan kita berharap dari hari ke hari apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan dalam koridor yang positif tadi itu betul-betul menjadi satu kesiapan kita sebagai kader, anggota maupun warga masyarakat, warga negara untuk menyambut pemberlakuan KUHP baru 3 tahun ke depan, dan tentu akan berubah juga peta politik nasional di depan gitu ya. Sehingga kita berharap semakin minimal manusia Indonesia yang melanggar hukum, tetapi semakin tinggi manusia Indonesia yang taat hukum, dan kita sebagai anggota BPPH yang notabene adalah sebagai kader daripada Ormas Pemuda Pancasila itu mempunyai kewajiban untuk menjadi contoh bagi yang lain. Saya kira ya, terima kasih. Closing statementnya tadi single bar Ismas kan sudah Pak Sekretaris. Kalau saya closing statementnya, semoga BPPH Pancasila DKI Jakarta ini memberikan manfaat bukan hanya kepada kader dan anggota BP, tapi juga kepada masyarakat luas di wilayah DKI Jakarta. Mungkin itu. Jadi bukan single bar Ismas. Tadi cukup Pak Ketua masih Pak Sekretaris. Ibu, tadi sudah disampaikan sih Bapak Sekretaris. Oke, terima kasih teman-teman Hukum ID. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari diskusi kita hari ini. Selamat sore.